ucapkan terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Yang mana di sini saya mohon izin pada Bapak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Iya. Nah, di sini terkadang dalam pengambilan keputusan seringkali kita dihadapkan pada kondisi dilema. Mau mengambil keputusan antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Nah, benar dengan benar itu berarti dilema etika. Kalau yang bujukan moral berarti kita dihadapkan pada kondisi benar sama salah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih wawancaranya untuk IGP ya. Iya Pak, sudah IGP. Apa namanya? Identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian daripada kedua kasus itu. Setelah kita tahu artinya, baru kita buat semacam intervensi ke dalam bagaimana memecahkan agar tidak bertentangan dengan rasa-rasa keadilan, kemudian kebenaran, persatuan, toleransi dan tanggung jawab, dan tentunya cinta kasih sayang kepada anak tersebut yang mengalami masalah itu. Setelah itu baru mengetahui paradigma apa yang perlu kita kembangkan agar kedua masalah itu tidak bertentangan dengan etika yang tepat. Baru kita buat langkah-langkah keputusan yang tepat untuk memecahkan kasus-kasus yang dialami pada dilema etika maupun bujukan moral. Apakah Bapak pernah Pak dihadapkan pada kasus dilema etika Pak? Oh iya, di mana-mana ceritakan Pak. Di mana-mana pasti ada sih. Iya pasti ada dilema seperti itu. Kita ambil kebijakan tentu akan mengganggu anak antara dilema etika dengan bujukan moral. Karena sama-sama harus memprioritaskan dulu. Iya betul. Jangan sampai gara-gara itu tidak ambil keputusan anak itu Ada yang dirugikan gitu kan. Pak, saya mengalami kasus Gitu ya. anak ada 11 hari tidak datang ke sekolah. Secara aturan itu salah, ya, baik. Tapi setelah berdiskusi rupanya Ya, anak ini kita faktor peduli masalahnya ekonomi, Pak. apa. Nah, itu jangan Nah, kita itu. cap kamu yang malas nggak bisa. Iya, ya. Kita cari di informasi fakta yang tepat, ya, dengan tetangganya, dengan siswanya, tapi kita ke rumahnya. Masih dicap kamu yang pemalas kamu nggak bisa seperti itu. Karena mungkin ada faktor-faktor yang ekonomi kan, dan bisa pompong segala macam itu yang kita cari. Itu nanti juga perlu solusi lah itu seperti itu kan. Kalau perlu memang kita carilah dan bos sedikit untuk mereka kan kira-kira yang tidak mampu lah. Sama koneksi sepeda tuh mana bu ya? Itu nanti kita carikan sepeda itu ya, satu buah jadi lah. Yang datang sama siswa yang dengan dari berapa? 2 jam jalan kaki. Nah, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama ketika Bapak dihadapkan pada kondisi ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Untuk mengambil suatu keputusan di dalam suatu pendidikan ini, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai keputusan itu menimbulkan efek yang kurang bagus terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian untuk membuat suatu keputusan itu harus menimbulkan rasa-rasa kepercayaan bagi kita yang mengambil keputusan dan bisa dijalankan oleh yang membuat keputusan tersebut atau yang kita pimpin. Nah, sama kalau seorang guru mengambil keputusan itu harus keputusan yang memerdekakan anak. Ya, kemudian yang kedua harus sesuai dengan visi sekolah kita. Yang ketiga harus sesuai dengan karakter yang kita pimpin itu. Orang siswa sesuai karakternya. Jadi tidak bisa kita buat keputusan sekehendak kita. Tapi kita lihat situasi dan kondisi di mana kita berada atau memimpin itu tersebut, baik guru maupun seorang pemimpin. Kemudian apabila keputusan itu sudah kita ambil dan sudah kita canangkan untuk dijalankan, itu harus dievaluasi terus. Evaluasi apa sudah sesuai yang kita harapkan, apakah belum sesuai.
belum sesuai baru kita adakan semacam evaluasi untuk tahap berikutnya tentang keputusan tersebut. Ada evaluasi berarti ada refleksi gitu Ya ya. sama juga berbarengan antara Dia beriringan, iya. Ya itu. Oke Pak, jadi di sini saya akan mencatat beberapa poin. Berarti yang pertama itu dalam pengambilan keputusan itu kita harus berhati-hati, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Betul. Lalu dalam pengambilan keputusan kita juga harus melihat kondisi, ya Pak ya. Sesuai dengan karakternya, yang kita pimpin, udah visi misinya, visi kita. Betul. Dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Ya Pak. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam membuat keputusan itu Pak? Untuk mengambil suatu keputusan memang harus kita membuat langkah-langkah agar keputusan itu tidak menimbulkan menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan. Jadi semuanya kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, visi misi daripada institusi kita. Yang pertama itu yang mengenali dulu nilai-nilai yang kita inginkan di dalam keputusan tersebut. Kemudian kita tentukan siapa-siapa pihak yang terlibat di dalam keputusan tersebut. Yang ketiga itu tadi kumpulkan fakta-fakta yang baik, kemudian kita jadikan sebagai sebagai paradigma untuk mengaduk tersebut. Yang keempat baru menguji kebenaran salahnya. Yang kelima adalah melakukan resolusi dengan menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir, kemudian atau outputnya lah ya. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian kita investigasi munculnya sebuah gagasan yang kreatif, yang baik, sebelum keputusan itu kita ketuk untuk dijadikan semacam akhir daripada apa yang kita harapkan. Kemudian barulah kita buat keputusan akhir, yang kita tentukan untuk menjadi keputusan di dalam suatu prosedur yang kita jalankan dalam institusi baik di pendidikan maupun di luar pendidikan. Nah langkah-langkah itu yang paling tepat saya rasa itu tadi. Jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu di dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu saya rasa. Berarti dalam pengambilan keputusan tidak langsung main sekali. Ada langkah-langkahnya Pak ya. Oke Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak terkait dari dilema etika? Hal-hal yang efektif ya. Iya. Untuk membuat keputusan agar itu menjadi efektif, itu yang pertama keputusan yang kita ambil itu harus bertanggung jawab. Ya, jangan sudah kita buat nanti lepas tangan begitu, tidak bisa seperti itu. Jadi harus kita bertanggung jawab itu. Yang kemudian harus kita buat semacam pengelolaan diri. Pengelolaan diri. Yang ketiga kesehatan sosial. Yang keempat kemudian harus kita membuat semacam komunikasi sosial terhadap yang kita pimpin. Kemudian yang keempat adalah menerapkan apa-apa yang menjadi keputusan tersebut dengan catatan ya kita sebagai kebudayaan dayani ya. Jangan kita buat keputusan tapi kita tidak menjalankan. Kita dulu yang menjalankan, baru anggota ataupun teman-teman ataupun siswa kita yang pasti akan ikut apa yang kita putuskan di dalam suatu keputusan tersebut. Saya rasa. Berarti yang efektif berarti keputusan itu harus bertanggung jawab ya. Ada pengelolaan diri, kesadaran sosial, terus pentingnya komunikasi, sama menerapkan komitmen. Ya Pak ya. Jangan kita berkeputusan kita tidak menjalankan. Kita tidak menjalankan. Menjalankannya itu tadi kita dulu. Dimulai dari diri kita dulu. Mulai yang paling kecil,
kemudian dari kita diri sendiri, ya baru yang lain pasti ikut. Menjadi contoh. Ya, teladan lah. Tauladan. lah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak, Pak, dalam pengambilan keputusan, apalagi terkait dengan posisi dilema etika, Pak? Ini yang paling sulit ya, karena semua keputusan itu pasti ada yang merasa tidak puas, dan merasa yang puas. Iya. Nah, tetapi bagaimanapun dalam suatu pemimpin itu harus mengambil keputusan, ya. Dan tidak kita biarkan begitu saja. Jadi yang kira-kira yang kurang puas itu nanti kita beri pengertian, kemudian kita beri apa istilahnya toleransi, kemudian keadilan, kemudian kebenaran. Bahwa ini yang perlu kita ambil untuk kemajuan institusi kita atau sekolah kita. Nah, situasi ini memang agak sulit, tetapi bagaimanapun itu harus kita jalankan dengan catatan jangan sampai merugikan juga. Nah, iya. Kemudian harus berbuat adil seadil-adilnya. Dan yang ketiga, kalau memang ada yang merasa dirugikan atau tidak puas, itu kita rangkul bersama. Ya, jangan dibiarkan. Kemudian yang berikutnya itu kita tempatkanlah teman-teman itu yang kira-kira merasa kurang puas, kita kasih semacam apa ya tugas tertentu lah supaya merasa bahwa kami dilibatkan, kita dilibatkan walaupun merasa tidak merasa puas gitu kan. Gitu. Saya itu untuk langkah-langkahnya, jadi jangan sampai yang merasa tidak puas hasil keputusan tersebut langsung kita buang begitu saja. Kita rangkul, lalu kita kita kasih tugas lah. Kasih tugas juga. Iya, saya rasa itu. Jadi di sini saya menangkap tantangan terbesar itu ada pro dan kontra, ya. Pasti ada pro dan kontra, pasti ada. Di sisi pun juga sama di sisi kita. Iya. Karena perbedaan karakter, banyak kepala, banyak pula. Kadang ada yang bisa menerima. Ya itu tadi, jangan sampai pesan itu semakin jauh mereka. Kita sama-sama membuat keputusan yang sama-sama baik untuk kedua belah pihak, maupun yang pro maupun yang tidak pro. Berarti membuat keadilan itu pun juga merupakan sebuah tantangan. Karena bersikap adil itu sulit sebenarnya. Itu menjadi tantangan besar juga. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak langsung mengambil keputusan itu di saat itu juga, di tempat itu juga? Kalau jadwal secara spesifik enggak sih, cuman di dalam tindakan-tindakan yang kurang baik di sekolah sebenarnya ada SOP-nya gitu kan. Pelecehan seksual, bagaimana penanganannya, kemudian bullying, kemudian perkelahian, itu ada SOP-nya masing-masing dan harus kita buat SOP-nya. SOP-nya merugikan. Tapi kalau terjadi sesuatu pada hari itu atau pada detik itu, harus kita buat secepatnya. Kita selesaikan secepatnya supaya jangan sampai menjalar. Nah, baru kita tangani. Jadi harus kita pada saat itu kita langsung kita kerjakan lah apa yang bermasalah di dalam tersebut. Tetapi pengerjaan untuk mengatasi itu ya tentu ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya di dalam tindak penanganan kasus. Itu langkah-langkahnya harus kita buat secara mendetail, kemudian kita sosialisasikan dengan teman-teman, kemudian dengan siswa, kemudian murid, supaya nanti pas ada kejadian kita tidak kelewatan mengatasi. Tapi pas ada kejadian harus kita secepatnya sesuai dengan prosedur yang kita buat dalam SOP tersebut. Pokoknya pelecehan seksual tidak bisa biasa. Langsung kita tangani kepada pihak-pihak yang bisa seperti BK, kemudian kesusilaan itu. Tapi itu kita buat dulu SOP dan penanganan itu, baru kita sosialisasikan. Berarti di sini
kalau ada kasus itu sesegera mungkin Iya. itu harus dilaksanakan ya Pak. Laksanakan. Dan untuk prosedurnya sendiri itu berarti yang pertama menyusun SOP ya Pak ya. SOP-nya dulu. SOP-nya dulu baru disosialisasikan. Iya. Ya, Pak, ya. Ke semua pihak, Ke ya, semua semua pihak, ya. stakeholder lah. Ya, stakeholder. Mulai siswa, guru, orang tua, komite, semuanya lah. Itu saya rasa. Lalu apakah ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Atau ada pihak-pihak yang bisa Bapak libatkan atau gimana? Kalau pihak-pihak kita libatkan memang harus apa namanya harus ada ya. Harus ada. Karena bagaimana mungkin kita tidak bisa mengambil semuanya. Harus sesuai dengan apa namanya tugas kita masing-masing, tupoksi kita masing-masing. Umpamanya kalau tentang pelatihan tadi mungkin kita akan ke kesiswaan, baru ke BK baru ke langsung ke kepala sekolah, karena ada orang masalahnya. Dan langsung ke kepala sekolah sama ini. Di antara perkara yang itu juga basisnya ke BK, ke wali kelas, ke BK, baru ke siswaan, baru ke kepala sekolah. Itu kita berikan tugas masing-masing. Nah di dalam SOP itu kita buat untuk pelatihan ini, untuk bullying, ini yang kita kasih tugas ke kemudian untuk perkelahian, untuk tawuran ini yang kita lakukan. Di samping punya SOP tersendiri nanti kita cantumkan juga orang-orangnya yang langsung. Iya. Jadi kalau misalnya ada kasus ini ke siapa? Iya. Jadi runtun ya Pak ya, Iya, jelas siapa runtun ya. gitu ya. Dari pembina OSIS kah, atau kesiswaan kah, atau wali kelas dulu baru Wali kelas, kesiswaan, iya. nah baru ke BK, baru ke kepala sekolah. Nah, Itu kita buat itu. Jadi dari semua pembicaraan kita pada hari ini Pak, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman, dari sekian banyaknya ini pengalaman Bapak dalam mengambil dilema etika Pak? Yang pertama bahwa dilema etika dan rujukan moral ini itu memang pasti kita hadapi dan itu tak bisa kita selesaikan oleh seorang pun tapi ada kerjasama berkolaborasi semua pihak di sekolah tersebut. Kemudian untuk mengambil keputusan pun tidak demikian, tidak boleh hanya sepihak aja yang mengambil. Ya. Semuanya kita dudukkan lah, kita dudukkan semuanya dari wali kelas, kemudian pembina OSIS, wakil kesiswaan, BK, nah baru kita bahas. Kemudian setelah kita dudukkan bersama, baru kita buat semacam keputusan supaya jangan terulang kembali. Terulang kembali, dilema, etika dilema, kemudian moral rujukan. Dan itu bisa menghambat proses PBM, kemudian nama baik sekolah kita juga akan tercemar di luar. Nah, itulah tadi kita gunakan langkah-langkah, kemudian langkah-langkah pemenuhan, kemudian prinsip-prinsip menjalankan atau menerapkan yang kita ambil tersebut. Kemudian ya yang pada akhirnya itu tadi bisa dengan hilangnya itu ya dilema itu dengan menggunakan itu bisa menimbulkan anak lebih merdeka untuk belajar di sekolah kita sehingga bisa membentuklah generasi penerus yang kita harapkan lah seperti profil pada Pancasila ya. Akhirnya seperti itu. Jadi outputnya itu yang kita harapkan seperti itu menjadi profil pelajar Pancasila gitu ya. Berarti dalam pengambilan keputusan ini gimana pengambilan keputusan ini yang berpihak pada murid? Iya, Pak ya. Iya, berpihak pada murid. Oke Pak, sekian wawancara. Iya, terima kasih. Hari ini saya yang ngucapin terima kasih Pak. Jawaban yang luar biasa yang membuat pembelajaran juga bagi saya terlebih. Iya. Guru kan juga sebagai pemimpin pembelajaran pemimpin pembelajaran itu, kuncinya di situ sih. Iya. Jangan sampai anak itu dirugikan. Jadi kita istilahnya memerdekakan siswa. Sama dengan anak yang bermasalah kan, yang jarang tidak datang karena tidak ada uang jajan. Kita
Kita cari informasi fakta dulu faktanya. ya, kita dudukkan masalahnya, baru kita mencari solusinya. Cari solusi. Iya. Jangan kita menjudgment anak ini pemalas. Justru akan mematikan karakter Iya, itu betul, sendiri. betul, betul. Iya. Ayo Pak ya, makasih Iya, Pak ya atas sama-sama, waktunya Pak ya. Saya mohon Sama-sama, maaf sama-sama. kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan Pak. Iya, Saya Bang. akhiri. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Yang mana pada hari ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan Pak. Nah, terkadang kan dalam pengambilan keputusan Pak, sering kali kita dihadapkan kepada kondisi dilema. Yang mana keputusan itu ada keputusan yang benar sama benar, berarti itu adalah dilema etika. Tapi terkadang kita juga dihadapkan pada kondisi mengambil keputusan benar lawan salah. Ya Pak ya, pernah ya Pak Bapak merasakan hal yang seperti itu Pak? Nah, jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun didikan moral Pak? Terima kasih atas kesempatan diskusi dengan kita wawancara gitu ya. Jadi dalam hal ini langkah yang biasa saya ambil itu pertama kita identifikasi masalahnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian sudah kita dapat akar permasalahannya, baru kita nanti cari teknik atau langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan itu. Artinya dengan adanya langkah-langkah ini mudah-mudahan permasalahan itu bisa kita selesaikan secara baik. Mungkin dalam cara saya mengambil keputusan dalam suatu permasalahan yang timbul, terutama di sekolah kita. Berarti yang pertama itu mengidentifikasi dulu ya Pak, mengidentifikasi, baru dari mengidentifikasi itu barulah kita bisa menemukan masalahnya. Iya, itu proses. Ya. Ya. Apakah Bapak pernah Pak salah satu contoh kasus Bapak dihadapkan pada membuat keputusan dilema etika Pak? Benar lawan benar. Iya. Antara aturan lawan bersama dengan rasa kasihan, rasa keadilan. Pernah Pak mengalami kasus yang seperti itu Pak? Iya. Di dalam masalah dilema etika gitu ya, memang di satu sisi kita berhadapan dengan suatu peraturan yang kita katakan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku gitu. Namun di sisi lain kita butuh harus keputusan itu harus kita buat gitu. Mungkin salah satu contoh ya, mungkin di sekolah ini ada semacam mutasi siswa lah, itu salah satu contoh gitu ya. Secara aturan terkadang kita terikat dengan satu aturan dari pemerintah atau dari sistem gitu ya. Sementara di sisi lain kita butuh anak ini harus bisa pindah cepat, bisa belajar cepat di tempat yang baru gitu. Nah di sini kadang inilah terkadang kita terbenturan dengan satu dilema dan satu kebutuhan gitu ya. Nah kalau seandainya kita abaikan salah satunya, tentunya tidak akan bisa tercapai gitu ya. Karena ini salah satu adalah aturan, yang kedua kebutuhan daripada anak untuk bisa belajar cepat gitu. Nah, di sini terkadang kita melanggar salah satu aturan gitu ya, agar tapi dengan syarat tidak merugikan pihak-pihak yang berkompeten gitu. Itu salah satu contohnya mungkin dalam proses mutasi siswa dan gitu. Nah, jadi dari contoh kasus yang Bapak ceritakan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, Pak? Karena di sini kan berarti ada melihat pertimbangan nilai-nilai kebajikan, gitu. Iya. Jadi gimana Bapak pengambilan keputusan itu, Pak? Didasarkan pada apa? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di satu sisi kita terbentuk dengan aturan, di satu sisi kita harus melaksanakan demi tujuan untuk kebaikan kepada anak yang melintasi gitu. Nah, di sini terkadang kita harus mengambil keputusan ini gitu ya. Salah satunya mungkin kita tetap mengeluarkan surat mutasi, ya tetapi dengan sebuah catatan gitu. Jadi kita sampaikan sama anak, sama orang tua siswa, silakan pindah, kami bikinkan surat pindahnya, tetapi dengan catatan
tertentu gitu, sehingga dua-duanya bisa kita laksanakan, aturan bisa kita terapkan, kemudian orang tua anak kita bisa menerima keputusan yang kita ambil. Berarti ada catatan, jadi sama-sama tidak ada lah pihak yang merasa Dirugikan. dirugikan. Jadi semuanya bisa berjalan, aturan bisa kita terapkan, kemudian satu sisi nilai kebajikan dapat kita utamakan. Tetap mempertimbangkan nilai-nilai Iya, kebaikannya, betul. Pak ya. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin terlepas dari kasus manakala Bapak ada kasus lain gitu loh. Langkah apa? Misalnya Bapak dihadapkan pada kondisi dilema ketika tapi Bapak harus mengambil keputusan. Kalau masalah langkah-langkah pengambilan keputusan, mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, pertama kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa gitu ya. Kemudian kita diskusikan dengan orang lain, kemudian kita orang lain itu mungkin dengan guru-guru kita yang ada, atau mungkin kalau dengan orang tua, mungkin dengan orang tua gitu ya, sehingga keputusan yang kita ambil itu kalau bisa tidak bertentangan dengan peraturan, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku gitu ya, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi dengan langkah ini salah satunya seperti yang saya tadi, mungkin kita buat dulu identifikasi masalah, kemudian kita diskusikan dengan orang lain gitu kan. Karena kita ngambil keputusan apalagi yang melibatkan satu institusi, itu kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, sehingga kekuatannya keputusan bersama. Iya. Jadi di sini saya sudah menangkap beberapa poin. Berarti yang pertama langkah-langkahnya itu identifikasi masalahnya ya. Lalu diskusi dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat dan kolaborasi dalam membuat keputusan. Tentu diperlukan kolaborasi. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, Pak? Dilema etika ya. Mungkin kalau di sini pertanyaan kurang hampir apa ya, mendekati gitu ya. Terkadang dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini kita serba dilema gitu ya. Di satu sisi kita berbenturan dengan peraturan, di satu sisi kita berbenturan dengan suatu hal yang mungkin barangkali di luar dugaan kita gitu kan. Ya. Nah di sini kita harus seorang pimpinan, pertama menurut saya itu sifatnya harus tegas, ya. Tegas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua kita betul-betul permasalahan itu yang kita ambil itu sesuai dengan sesuai dengan caranya gitu. Cara maksudnya itu sesuai dengan aturannya lah gitu. Jadi ketegasan kita perlukan di sini. Yang kedua ketepatan kita dalam mengambil keputusan. Dan kemudian yang ketiga tidak merugikan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua juga seperti tadi berkolaborasi dengan teman-teman lain ya, teman-teman sejawat dan guru-guru lainnya, semua stakeholder yang terkait dengan permasalahan itu kita libatkan. Keputusan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi keputusan itu akan efektif itu apabila ada ketegasan dari mengambil keputusan tepat, berarti dapat dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Nah, tidak merugikan dan perlunya kolaborasi. Lalu dalam pengambilan keputusan ini Pak, apa yang menjadi tantangan Bapak? Karena kan kalau kita dihadapkan pada kondisi dilema etika, itu suatu kondisi yang kalau menurut saya sendiri itu sulit ya Pak ya. Lalu apa Pak yang menurut Bapak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Karena benar sama benar gitu. Ya terkadang kita dalam pengambilan keputusan memang tantangan itu ya jelas ada gitu kan. Di satu sisi salah satu tantangan seperti yang kita sampaikan tadi, kita bertentangan dengan satu aturan. Dan itu harus kita perhatikan gitu. Di satu sisi lain mungkin kita
ada tantangan mungkin dengan permasalahan yang ada itu, seperti yang disampaikan tadi, mungkin dengan orang tua atau dengan siswa gitu ya, itu mungkin butuh ada tantangan sendiri bagi kita dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau seandainya kita tidak sifatnya tegas akurat dalam pengambilan keputusan, itu nanti permasalahan itu mungkin akan bisa berlarut-larut. Ya, kemudian yang kedua tidak akan bisa terselesaikan dengan baik, gitu kan. Nah, kemudian kalau tidak kita berkolaborasi rapat melalui dengan teman-teman yang lainnya, nanti tantangannya menjadi permasalahan itu akan terfokus ke kita sendiri. Nah, jadi kalau sudah kita melalui kerjasama dengan teman-teman kolaborasi, tentunya keputusan kita sudah kuat gitu ya. Nah, sehingga keputusannya itu lebih kuat kedudukannya gitu. Itu salah satu tantangan mungkin barangkali. Karena kita dihadapkan dengan dua kebenaran. Nah, tentunya tidak akan melihat mana kebenaran itu yang lebih ya, antara yang lebih gitu ya. Jadi prioritas tentu kita utamakan juga gitu kan. Terlebih yang kita hadapi ini manusia dengan isi kepala yang berbeda-beda. Kadang ada pro dan kontra ya Pak ya. Lalu apakah dalam pengambilan keputusan ini Bapak menyediakan jadwal tersendiri atau Bapak justru langsung membuat keputusan pada hari itu juga Pak? Iya. Pada pengambilan keputusan kita lihat dulu permasalahannya seperti tadi itu ya. Kalau yang sifatnya dadakan, tentu kita lihat situasinya, harus kita lebih cepat mengambil keputusan gitu. Kemudian kalau semua keputusannya yang sifatnya mungkin untuk seperti program, kemudian untuk program yang tertindih dan lapangan, tentu kita harus butuh proses, butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan. Begitupun kekuatannya harus melalui rapat bersama. Gitu. Jadi lihat situasi situasional. Situasional untuk pengambilan sebuah keputusan. Tapi tergantung dari permasalahan yang ada. Gitu. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Kekuatan keputusan yang kita sampaikan tadi itu berarti kekuatan bersama gitu. Kekuatan bersama. Tentunya kalau kita bersama, mungkin ide-ide banyak muncul. Nanti kita jadikan dalam satu persepsi, visi dan misi, itu dan nanti akan bisa dijadikan satu keputusan gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman, adanya ide-ide yang masuk dengan kita gitu kan, sehingga nanti keputusan itu tentu akan lebih baik gitu. Artinya secara kasar tidak kita sendiri yang mikir gitu ya. Jadi dengan ide-ide, mungkin dengan pengalaman guru-guru yang mungkin boleh katakan mungkin guru senior kan namanya atau gitu kan, ide yang masih energi, kadang muncul ide-ide baru untuk bisa kita terapkan atau kita ambil sebagai keputusan. Jadi bantu dari teman-teman lain itu sangat mendukung beberapa untuk pengambilan satu keputusan. Karena kita mengambil keputusan hanya sifatnya sendiri. Ya, apalagi yang kita ambil adalah itu keputusan sifatnya institusi atau sebuah sekolah gitu, katakan sebuah sekolah gitu. Berarti kekuatan terbesarnya itu kolaborasi semua pihak ya Pak, agar menjadi keputusan yang bersama yang melihat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Iya. Nah, oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dari diskusi kita pada hari ini. Iya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Iya. Kalau saya lihat memang pengalaman yang bisa kita ambil itu yang pertama sekali seperti tadi yang saya sampaikan, dalam pengambilan keputusan tentu kita harus berhati-hati. Iya. Yang pertama. Yang kedua, harus memperhatikan semua unsur yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, harus pengambilan keputusan itu kita harus berkolaborasi melalui rapat semua unsur dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tentunya kita memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam sebuah keputusan.
Artinya tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan sebuah keputusan. Apalagi yang kita hadapi adalah sama-sama bernilai positif. Iya. Jadi kekuatannya itu sebenarnya dalam kekuatan bersama gitu. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu bisa berdaya guna manfaat bagi semua unsur. Jadi menarik Pak. Jadi dari diskusi saya ini saya menangkap poin-poin penting gimana kita tetap mengutamakan nilai-nilai kebaikan. Iya. Terus kekuatan untuk berkolaborasi gitu Pak ya. Iya. Dan sebagai seorang pemimpin pun harus tetap berhati-hati dalam membuat pengambilan keputusannya. Terima kasih Pak atas sharingnya hari ini, wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini juga bermanfaat untuk saya juga bahwa oh iya kita memang berat kalau dihadapkan pada dilema etika itu memang suatu kondisi yang berat karena benar semua benar ada dua pertimbangan yang harus kita apakan. Mohon maaf Pak apabila ada yang tidak berkenan saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.